Iqadu bi qudratillahi ta'ala, bagaimana meyakini terhadap sifat kudratnya Allah Ta'ala. Huwa an na'taqida anna Allah subhanahu wa ta'ala mausufun bil qudrati, yaitu bahwa kita meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yaitu disifati dengan kudrat, kuasa, wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan bahwasanya Allah atas segala sesuatu yaitu maha kuasa. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid Jami Al-Muflihun yang mulia, malam hari ini kajian kita akan membahas tentang sifat kudrat. Ketika ada orang bertanya, bagaimana cara kita meyakini bahwa Allah punya sifat kudrat? Bagaimana tuh? Begitu. Kalau ada orang bertanya begitu, kita kudu jawab bahwa sebagai muslim yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib tertanam di dalam hati sanubari kita keyakinan yang kuat bahwa Allah bersifat kudrat. Muslim yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, kudu yakin dalam hati kita seyakin-yakinnya bahwa Allah punya sifat namanya kudrat. Ini yang wajib nih. Udah 15 tahun belum? Belum wajib. Yang 15 tahun ke atas wajib yakin. Kudrat ini bahasa Arab. Bahasa Karang Tengahnya kuasa. Jadi kita kudu yakin Allah itu sifatnya kuasa. Kuasa itu apa ya? Kuasa itu bahasa Karang Tengahnya mampu. Jadi kita kudu yakin Allah itu sifatnya mampu. Mampu itu apa ya? Bisa. Kita kudu yakin Allah tuh sifatnya bisa. Bisa apa? Bisa ngadain yang belum ada menjadi ada. Jadi Allah itu sifatnya bisa. Bisa ngadain yang belum ada menjadi ada. Bisa juga ngilangin yang ada menjadi tidak ada. Itu Allah. Dulu kita ada enggak? Hah? Dulu enggak ada. Sekarang tuh, dari enggak ada kemudian menjadi ada. Pertanyaannya, siapa yang ngadain? Siapa? Allah. Dengan sifat apa? Sifat kudrat. Dari enggak ada menuju ada. Buyut kita yang kelima dulu ada nggak di dunia ini? Hah? Buyut kita yang kelima
Dulu ada nggak? Ada. Sekarang enggak ada. Tuh dari ada menuju tidak ada, yang ngilangin, yang membuat enggak ada adalah Allah dengan sifat kudrat. Jadi kudrat itu Allah bisa apa aja dari barang-barang mungkin. Yang tadinya enggak ada menjadi ada, bisa. Tadinya miskin, enggak punya apa-apa, akhirnya lambat laun punya sendok, punya garpu, punya baju. Begitu. Sekarang banyak bajunya. Banyak enggak bajunya? Di rumah punya enggak? Banyak enggak? Tuh, yang ngadain adalah Allah. Allah kuasa. Begitu. Tadinya ada, sekarang nggak ada lagi. Begitu. Gara-gara corona dirumahin lah. Itu Allah yang kuasa. Bisa ngadain wabah Allah, yang bisa ngilangin wabah Allah. Jadi begitu. Nah, karena yang bisa adalah Allah, kita orang ini kudu ta'alluq sama Allah. Yang membuat menular adalah, yang membuat tidak menular Allah. Jadi ada nggak penyakit menular? Hah? Ada. Saya mau tanya, yang membuat menular Allah. Yang membuat menular, yang membuat tidak menular. Jadi pertanyaannya, ada nggak penyakit menular? Saya tanya lagi, yang membuat menular Allah apa penyakit? Saya mau tanya, yang membuat menular Allah apa penyakit? Allah. Nah, Allah apa penyakit? Allah. Yang membuat tidak menular Allah. Jadi pertanyaan, ada nggak penyakit menular? Tidak ada. Yang ngadain Allah. Ada nggak penyakit menular? Ada. Saya mau tanya, yang membuat menular penyakit apa Allah? Jadi ada nggak penyakit menular? Ada. Ini saya mau dandani tauhidnya biar benar. Saya mau tanya, yang membuat menular penyakit apa Allah? Jadi ada nggak penyakit menular? Hah? Ada nggak? Enggak ada. Enggak ada. Kalau saya ada. Hah? Ada saya. Jadi yang membuat menular penyakit apa? Allah. Jadi penyakit itu bisa menular? Bisa. Jadi punya kudrat. Ini biar benar. Kecuali Allah yang menular. Jadi yang membuat menular Allah apa penyakit? Allah. Saya mau tanya, ada nggak penyakit menular? Tidak ada. Itu biar benar kita. Tidak ada. Kalau sampai menular karena Allah menular. Kalau kata Allah tidak. Kalau kata Allah menular, kata Allah kena, kata Allah kagak. Walaupun rapat kayak pejabat tuh kayak begitu takutnya. Kalau kata Allah kena, walaupun biasa aja kayak jamaah muflihun nih, kata Allah kagak. Jadi yang hebat siapa? Maka jangan mikirin penyakit, mikirin itu ya. Kalau itu cakep tuh. Cakep. Ini udah paham belum nih? Nah, kalau udah paham saya tutup biasanya. Kalau udah paham, gitu. Biasanya begitu. Takut nggak paham lagi.
ini udah. Oh, yang ini udah. Cakep Bapak kita jawabannya. Tuh, jadi tidak ada penyakit menular. Yang membuat menular Allah. Begitu. Yang membuat menular Allah. Jadi sehingga kita gantungannya jangan sama penyakit, gantungannya sama Allah. Begitu. Karena penyakit makhluk, yang namanya makhluk kayak kita lemah. Yang kuasa Allah. Kenapa kuasa? Karena punya kudrat. Karena punya, selain Allah tidak punya kudrat. Selain Allah lemah itu tidak bisa apa-apa. Enggak bisa ngadain yang belum ada menjadi ada. Enggak bisa. Boleh tanya sama dokter Baktiasi. Yang sono tabra Saliasi. Ayo, sono kanan tengah. Ya tanya dah rumah sakit. Ada nggak dokter yang bisa numbuhin gigi bayi yang baru lahir? Ada nggak? Nggak ada. Lemah dia. Saya mau tanya, ada nggak dokter yang bisa nyembuhin? Halo. Ini ngantuk apa enggak nih? Biar jelas. Ada nggak dokter yang bisa nyembuhin? Tidak. Hah? Tidak ada. Ya benar nih. Tidak ada. Bisanya apa? Bisanya Ada nggak dokter yang bisa nyembuhin? tidak. Jadi bisanya dokter apa? Nanya. Hah? Bisanya berusaha. Ngobati. Usaha bisanya obatin. Bisanya ngobatin. Nyembuhin? Enggak bisa. Banyak anaknya dokter yang mati. Banyak gak? Dokternya yang mati banyak gak? Banyak, apalagi COVID. Banyak dokter yang mati. Berarti dokter bisa nyembuhin gak? Enggak. Yang bisa nyembuhin Allah. Dokter bisanya ngobati. Dari mana ngobatinya? Dari nanya. Kan begitu ya? Nanya dulu. Nah ini dukun bisa nyembuhin gak? Enggak. Bisanya ngobatin. Kalau ada dukun, dokter kalau nggak sembuh, uang kembali 100%. Kalau ada orang kayak begitu di Karangtengah, suruh syahadat lagi, dia murtad. Begitu. Karena ngaku makhluk punya kudrat. Dia tidak bisa nyembuhin. Bisanya mengobati. Obat tidak bisa nyembuhin. Kita sembuh bukan obat yang nyembuhin, bukan dokter, bukan dukun yang nyembuhin Allah. Allah bisa nyembuhin makhluk tanpa perantara obat, bisa. Jadi gantungannya Allah. Allah. Api bisa membakar nggak? Bisa. Hah? Hah? Enggak. Nih, halo nih, ini bener ini. Api bisa membakar nggak? Bisa. Itu Ibrahim kebakar. Api bisa membakar nggak? Enggak. Yang bisa membakar Allah. Kalau kata Allah api kagak ngebakar kan? Contohnya Ibrahim alaihi salam. Kalau kata Allah kebakar walaupun kagak ada api. Bisa aja pohon-pohon hilang-hilang sinar matahari. Bisa ngandung api. Terserah.
Begini. Jadi, semuanya yang kuasa Allah. Jadi gantungannya amal. Makanan tidak ada yang enak, nggak ada. Ini benar. Makanan nggak ada yang enak. Yang membuat enak adalah Allah. Nggak ada. Ada opor ayam, sop iga, gurami bakar, cumi saus tiram, udang madu, sayur asem, jengkol, sambal. Enak nggak nih? Saya tanya nih, enak nggak nih? Ya, yang benar nih. Bagaimana ya? Hah? Enak nggak? Nggak enak. Kenapa? Beneran? Ya? Enggak beneran ini beneran. Beneran ada. Opor ayam, sop iga, sate kambing, ayam pop, gurami bakar, cumi saus tiram, udang madu. Ini menurut saudara nih, makanan enak nggak? Ini saya tanya, yang jujur ini di masjid ini ngeri. Makanan enak nggak? Enak, baik. Lagi tengkar sama bini, enak nggak? Enak nggak? Jadi ada nggak makanan enak? Nggak ada. Yang membuat enak Allah. Biar kata kita pakai sambal nikmat. Kalau kata Allah enak. Itu begitu. Jadi gantungannya Allah. Yang ngasih rezeki, Allah. Yakin tuh? Kenapa Allah yang ngasih rezeki? Allah Maha Kuasa. Karena Allah Maha Kuasa. Ada orang mau menjelang pensiun kerja, ada nggak yang gusar? Ada. Banyak nggak? Jadi yang ngasih rezeki siapa? Allah apa kantor? Lah kok gusar? Dia nggak bergantung kepada Allah. Hah? Rata-rata. Ini rata-rata yang hadir ini. Ini yang baju apa ini? Oh belum pensiun. Iya. Jadi yang membuat dagangan untung siapa? Allah. Yang membuat dagangan rugi? Hah? Ini dagang. Ada nggak yang dagang yang aja ini? Nggak ada. Ada, baik. Nggak usah, saya nggak usah, nggak apa-apa. Dagang cupang. Iya. Ada nggak yang dagang? Ada, baik. Yang ngasih untung? Allah. Yang ngasih rugi? Allah. Ada nggak ketika dikasih rugi stres? Hah? Ini yang benar nih, yang bohong nih di sini. Ada nggak? Nggak ada. Ada. Kenapa stres? Kenapa stres? Hah? Kenapa dia stres? Hah? Oh belum ngaji, cakep jawabannya. Kalau Allah yang ngasih rugi, ada apa ini? Apa kita nggak tahajud ya malamnya ngorok mulu? Apa karena untung lu dagang cupang untung kita untung gimana untung? Aduh payah banget, untung payah banget. Ada nggak yang kayak gitu? Ya hati kasih payah dalam Allah.
Orang dagang tuh kalau pengen maju, pengen barokah, jawabannya 2. Ini kunci dagang. 2, jangan lebih dari 2. 2 ini, wis maju, banyak duitnya, asal 2 ini dia maju. 2 doang. 1, amin. 2, doain. Udah itu. 1, amin. Yang kedua, doain. 2 ini aja yang diputar-putar dalam dagang. Jangan lebih. 2. Kata teman kita bilang begini, kalau yang enak di kuping, amin. Kalau yang gak enak di kuping, doain. Tuh gitu. Yang enak di kuping, amin. Apapun maksud dia urusannya. Yang penting enak di kuping kita, jawabannya amin. Yang enggak enak di kuping kita, apapun tujuannya dia, kita jawab doain. Begini, kata teman kita, wah si abang nih pas dagang ikan cupang maju nih, duitnya banyak. Enak kan di kuping? Enak. Kita jawab amin. Begitu. Amin. Jangan kita jawab ini, iya lu mau payah ngeledek mulu sama gua. Ada nggak yang jawabnya kayak begitu tuh? Yang mana orangnya tuh? Ini nggak bakalan maju nih duitnya, nggak bakalan maju. Orang didoain nggak mau, didoain maju nggak mau, berarti hasilnya mundur. Benar lagi. Bakal besok dikasih rugi sama Allah. Jangan. Jangan. Kalau ada orang ngomong, wih cakep nih dagangannya, makin maju nih, keren. Enak kan ngegoping? Kita jawab amin. Di hati kita mau jawab, tapi kan dari mimiknya kelihatan dia ngeledek. Biarin, yang penting omongannya bagus. Kalau ngomongannya nggak bener nih, nggak enak di kuping, ya model kayak lu kagak bakal bisa maju dah dagangnya. Susah, potongannya kagak ada. Orang ada potongan dagang lu, orang ada. Enak kan dari kuping? Nggak enak. Kita jawab doain biar saya bisa. Udah cukup. Jangan kasih kesempatan orang yang dengki masuk pada hati kita. Jangan. Dan itu yang membuat kita stres. Jangan kasih kesempatan orang yang dengki masuk ke wilayah kita. Coba kalau kata teman kita bilang gini nih, waduh, sekarang keren dagang cupangnya, mana warnanya bagus-bagus banget lagi, ya Allah, maju, duitnya banyak nih. Kita tahu dia ngeledek, di hatinya gedek banget sama kita, di hatinya gedek banget sama kita. Kata kita bilang, lu mau ngeledek mulu sama gua, di payah gua lagi dagangan ini, kurang laku. Dia gedek sama kita. Kira-kira di hatinya ngomong apa? Kira-kira di hatinya ngomong apa dia? Ini saya benci sama abang nih. Saya benci umpamanya sama abang kita dagang. Gitu. Kata saya, abang nih maju usahanya, duitnya banyak. Kata abang jawabnya begini, situ mengeledek mulu sama gua. Tahu nggak? Gua lagi payah. Saya benci. Kira-kira di hati saya yang muncul apa kira-kira? Hah? Tuh, mampus tuh, bangkrut. Begitu nggak kira-kira? Tuh akhirnya manjur doa dia. Ulah siapa? Nah, ulah kita. Maka jawabnya kalau ngomongnya bagus, walaupun ngeledek kita jawab amin. Gitu. Ini diamalin nih. Dua tuh amalan hidup mah. Yang pertama yang kedua amin. Ya model kayak lu gak ada potongannya, orang bakalan dagang bisa orang bakalan kan gak enak banget tuh. Doain biar bisa. Jadi kita jangan terganggu, hati kita mau aja. Sebab yang membuat untung dan tidak bisa dan tidak adalah Allah. Gantungin nama Allah. Inilah keyakinan nama sifat kudrat. Biar kita jangan terpengaruh. Ada nggak orang dagangkan cupang maju untung dan bilang, waduh, maju nih dagangannya,
emang otak gua cerdas. Kalau urusan dagang-dagang cerdas. Ada nggak yang jawab gitu? Hah? Nggak ada. Ada. Banyak nggak? Banyak ngaji nggak? Nggak ngaji. Waduh, susah juga nasihatinya. Nggak ngaji bingung juga. Sebenarnya keluar otak gitu. Emang otak gua cerdas? Encet? Siapa dulu? Begitu. Nah, itu yang kayak begini nih, bakalan besok lusa yang tukang jawaban kan gitu, itu besok lusa bakal dikasih rugi oleh besok lusa. Nanti bakalan Allah putus lagi yang nanya, bang, dengar-dengar abang dagangan hari ini rugi. Emang otak gua mencet. Begitu nggak jawabnya? Ya, begitu nggak jawabnya? Apa jawabannya kira-kira? Hah? Kira-kira jawabannya apa? Dengar-dengar apa? Dagang hari ini rugi. Doain aja. Jawabannya apa? Waduh, banyak didoain rugi. Doain aja. Jawabannya nasi. Nasi. Ini mulai nasibnya. Nasib itu artinya perbuatan Allah. Artinya Allah kuasa bikin rugi. Itu nasib itu artinya Allah kuasa bikin rugi. Jadi kalau rugi kerjaan Allah, kalau untung kerjaan, wah ini tauhidnya rusak. Begitu. Siapa dulu? Nah, tuh siapa dulu tuh iya. Tauhidnya rusak. Tauhidnya rusak. Tauhid. Kita jangan biasa yang datangin pembeli ke warung kita, Allah kenal kagak apa kagak? Allah yang datengin. Sababianya ada lewat teman kita, lewat diiklani nama teman kita, sabar. Tapi hakikatnya Allah, maka gantungannya Allah. Jangan kita mau termakan omongan orang. Ya kayak lu kagak bakalan bisa maju dah. Kita nggak ada potong, nggak ada potongan. Untuk maju model kayak lu nggak ada potongan. Begitu kita pikirin. Nampak melulu. Kata kita bener juga ya, kata teman gue ya. Gue memang gak ada potongan kayaknya. Tangannya lu dia diyakini. Dia tambah bangkrut. Itu harus jadi pemicu dan pemacu untuk maju. Begitu. Kita harus yakini yang punya kudrat adalah lihat tuh orang yang pada sakit dan terpapar corona. Kenapa? Karena dia dipengaruhi oleh media. Pagi, siang, sore, malam iklannya orang mati, terpapar, terpapar. Berita mati. Iya, berita terus mati. Beritanya begitu ya? Iya katanya abang kita tuh. Beritanya mati, terpapar, mati terpapar. Teman kita nge-share si Anu tuh, awas, udah tenang tuh RT sekian. Itu padahal belum pasti tuh. Teman kita bisa aja si Anu. Akhirnya kita, si Anu ya, lewat gangnya aja orang berani. Lewat gangnya, takut itu corona nyamperin kita. Padahal itu yang sakit katanya udah dibawa ke Wisma Atlet. Lah Wisma Atlet kan adanya di sono majolannya. Adanya, bukan di kanan tengah. Lewat aja gak berani. Katanya di sono, lewat nggak berani. Ini gara-gara yang hebat itu yang punya kudrat koron, yang punya kudrat koron bukan Allah. Kok kayak begitu? Gara-gara salah tauhid. Maka Imam Ibnu Sina bilang bila ada wabah penyakit yang pertama kali dandanin iman. Ya ngaji tauhid biar benar. Biasa
Ada orang pakai sampai mukanya pakai begini. Apa ini namanya nih? Apa namanya? Oh, facial. Biar apaan? Biar enggak kena corona. Masuk dari sini. Dari sini. Masuknya. Akhirnya pakai juga masker. Ditarik juga. Nerawat. Ini scuba. Enggak boleh. Yang rapat. Benar. Pas pakai masker yang rapat. Enggak kena corona. Mati. Gara-gara apa? Iya, nggak bisa apa? Mati. Begitu. Yang kayak begitu. Ada ibu-ibu, teman ibu kita yang ngaji di rumah, dari dapur ke kasur, cuci tangan 17 kali. Cuci lagi. Kata TV begitu. Cuci lagi. Kagak kemana-mana. Di rumah doang. Ada nggak yang bikin kayak begitu? Ini dandanin tauhidnya. Ini kudrat nih. Sampai saking parahnya di tauhid. Rumahnya 400 meter dari Muflihun. 400 meter rumah. Datang ke masjid, buru-buru, udah koma. Sampai pintu masjid. Ya salah. Masker ketinggalan. Balik. Kata dia, balik lagi. Enggak masuk ke masjid. Balik lagi, ngambil lagi. Masjid itu gudang penyakit. Kata dia, maka kudu pulang biar kita jangan kena penyakit. Tapi waktu ke pasar kagak pakai, mancing kagak, dagang ikan cupang juga kagak pakai, waktunya itu deketan. Gitu. Yang beli juga agamanya apa, soal juga kagak nggak tahu. Tapi kalau di masjid kita curigai, masjid padahal Nabi bilang khairul biqa masajid, tempat yang paling aman dan steril, paling bagus dan barakah adalah masjid. Wasyarul biqa aswaquha, tempat yang paling buruk, banyak wabah, banyak penyakit, banyak kebohongan adalah pasar. Kita balik hadis Nabi ini, tempat yang paling aman pasar, tempat yang paling mengerikan masjid. Ini gara-gara kudratnya nggak duduk. Sampai Rasul mau ngadain murid kan? Nggak ada. Ya Allah, Rasulullah enggak mau tinggian corona. Contoh aja pilkada aja boleh. Alasannya karena ada hak konstitusi dipilih. Ini adalah hak. Orang ini kudu dipilih. Makanya kudu walaupun rame. Padahal rakyat itu yang memilih, ada hak konstitusi kesehatan. Banyakkan dia haknya dibanding yang dipilih. Paling juga 6, paling banyaknya 3 pasar, kan 6 orang. Ini yang pilih banyak. Tapi kalau ini nggak apa, emang benar corona itu takutnya sama pilkada. Maulid bikin aja. Ngapa gitu? Rasulullah mati agama nggak boleh. Tapi kalau konser live musik boleh, karena pinggir jalan karaokean drama juga nggak apa-apa. Ini mah bukan maulid masalah. Nggak, repot. Biar kecil-kecilan gitu, Muflihun bikin dah.
Itu biar kecil-kecilan seturu-turu. Besok malam kan ya 12 menit ya. Wah, iya bagaimana? Besok malam ya 12 menit ya. Iya. Hah? Ini malam berapa nih? Besok malam nggak bisa. Malam 12 maulid. Ya paling nggak habis maghrib maulid dan diri-diri mau bentar gitu. Walaupun dikit. Oh malam Jumat kata guru kita. Ya biar dikitan segini kan nggak apa-apa. Penting kan bukan masalah banyak dikitnya. Yang penting kita mengagungkan nih. Jangan sampai itunya hilang. Gara-gara corona kan begitu. Ini nggak boleh ceramah. Ya nggak apa-apa. Nggak usah ada ceramah. Yang penting barakah mengagungkan Rasulullah. Begitu. Jangan sampai dalilnya dipakai. Nih ya, Nabi yang ngajarin dia pakai masker nih. Nih. Firra majnun, firra asad. Lari dari orang kena penyakit kusta, kayak dari ada di macan. Ini Nabi. Ya, tapi nggak dihormati. Dalilnya dipakai. Ini orang benar nih. Ya, kita bikin aja. Walaupun orang 3, 4, 5 enggak apa-apa. Yang penting big. Insya Allah. Ya nyari selamat. Pintu kita menuju Allah adalah Rasulullah. Menuju Rasulullah ya dengan sholawat. Di bulan ini namanya mau ya begitu. Biar kita bareng. Ya moga dengan maulid wabah cepat diangkat. Karena kata Imam Suyuti begitu. Tidaklah satu daerah dibacakan maulid maka wabah Allah angkat. Lah kalau kita jangan, ini berarti biar wabah jalan terus. Ini parah. Ya kita harus mantap, tauhidnya harus benar. Yang kuasa Allah, yang menularkan Allah. Kata Allah kagak. Kalau kata Allah menular, kata Nabi juga yang ngomong la adwa wala tayrata. Kagak ada menular, nggak ada apa aja. Sebab nggak punya kudrat. Yang bisa menularkan yang punya kudrat. Banyak juga dokter yang gak ketularan, ada juga yang ketularan. Bukan coronanya, Allahnya. Itu mah terserah Allah. Gantungin aja sama Allah. Pasrah, terserah Allah dah. Begitu, terserah Allah. Yang penting saya ke masjid muflihun, begitu. Masjid mati ya, mati di masjid, moga digolongin syahid. Daripada mati di rumah karena ketakutan. Mati karena ketakutan nggak jelas, mati sangit. Mati apa? Iya nggak jelas. Allah sifatnya good. Nah, keyakinan ini saudara menghilangkan kesombongan nama kita. Kita kaya sombong, ya bisa dicabut sama Allah, bas habis. Kita keker badannya sombong ya jatuh. Bisa begitu. Semuanya bisa sama Allah. Emang yang bisa Allah. Jangan sombong, kudu tawadhu. Kita susah, jangan pesimis. Orang muslim yang yakin Allah bersifat kudrat, tidak ada rumusnya pesimis, apatis, kagak ada. Sebab Allah kuasa. Yang hebat Allah. Boleh kata orang kagak mungkin, tapi kalau kata Allah mungkin, mungkin. Siti Maryam alaihissalam, Siti Maryam ada di ruangan lapis 7. Ini masjid 7 lapis, pintu 7 kali pintu menuju kemari. Dia wirid tuh di masjidnya, tempat khalwatnya, namanya ma'bad, tempat khalwatnya. 7 lapis.
Nabi Zakaria masuk, omnya encing kaget, di dalam udah banyak makanan, segalanya yang aneh-aneh, yang macam-macam, belum musimnya ada. Quran tulis cerita ini, sejarahnya. Falamma dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Ketika Nabi Zakaria masuk ke dalam tempat ibadahnya Maryam, dia lihat ada rezeki, ada makanan banyak. Lalu nanya, dari mana? Kata Siti Maryam, dari Allah Pak. Kalau Allah mau ngasih sama hambanya di luar nalar kita, di luar nalar. Ini dulunya pernah cita-cita nggak mau tinggal di Karangtengah. Jadi siapa yang membuat tinggal nih? Syukuri Allah. Nabi Zakaria dibilang sama Siti Maryam, Allah kalau udah bagi rezeki di luar nalar, orang masuk akal kita, tapi nyata. Contoh corona aja biar gampang. Udah berapa bulan nih kena coronanya? Hitung 8 bulan. Ngitungin abang itu. 8 bulan itu berapa hari? Waduh, terus banyak aja deh ya. Banyak dah. Iya, pokoknya banyak kan. 8 bulan. Kita ngeluh dari Sa'ban, payah banget. Lebaran orang bisa pulang kampung, orang ini orang itu macam ngeluh. Corona sialan dangkalan doang. Udah macam-macam kan. Ngeluh macam-macam. Sampai sekarang ngeluh corona, bukan santong corona. Kalau kita mau jujur 8 bulan sampai sekarang masih hidup nggak? Masih hidup nggak? Masih sehat nggak? Masih makan nggak? Makan masih berapa kali? 3 kali. Udah termasuk bakso belum? Mie ayam belum? Serabi belum? Siomay itu sih beneran susah. Bukan ngapa kita ngeluh aja tuh sampai 8 bulan. Mau setahun 8 bulan itu, setengah tahun lewat masih dikasih makan. Padahal orang syukur Allah masih ngeluh, kasih hidup. Bagaimana kalau kita mantap sama Allah? Pasti ada hidup lebih sehat. Jangan mau ditakut-takutin jadi terpuruk yang harta. Ngerem aja di rumah. Bang, orang Jumatan corona. Ini kata pemerintah PSBB diperpanjang. Corona. Oh begitu ya. Nah itu minggu ketemu di Green Lake olahraga biar sehat, jangan sampai kena corona. Masjid gudang corona. Tempat hiburan di Green Lake sektor 7 aman. Coba ada nggak yang model begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Takut ada. Nggak ada, alhamdulillah. Gitu. Coba. Ini mindset kata orang belakang. Pola pikir harus didandani tauhid kita yang mantap. Makanda tandanya sampai sekarang masih hidup. Kalau masih hidup rezeki kita masih banyak. Alhamdulillah. Ada aja lah, kan cupangnya yang beli. Ada nggak? Ada. Udah syukurin aja lah. Mana warna biru itu kan cakep-cakep tuh ya. Begitu. Kayak begitu. Nggak ada yang beli, dilihatin aja. Mati digoreng. Begitu. Pikir bahwa waduh ya. Udah pernah belum? Waduh belum goreng. Ikan pasti kagak enak.
begitu. Ya Allah, bagaimana? Itu dimakan dagang kagak ini, makan. Tuh kita kudu syukur sama nikmat Allah. Maka orang yang paham kudrat gantungannya Allah, gantungannya Allah. Cuma kita pengen minta sama Allah yang paling tepat itu waktunya apa? Kalau nanya waktu jam 3 malam. Jam 3 malam kita minta sama Allah. Minta jam 3 paling bagus. Caranya sholat dulu dah 2 rakaat. Ya sholat hajat dah. Ya saudara, saya mau tahajud aja. Ya tahajud dah. Bacanya surat langganan aja. Kuliah amat. Iya, hafal enggak? Iya dong, enggak langganan, masih yang orang apa? Kuliah dulu, habis kuliah dulu. Salam, habis udah 2 rakaat. Sujud. Jangan enggak sujud. Tapi sujudnya caranya pakai takbir. Biar benar sujudnya pakai Allah. Sujudnya aku niat sujud syukur sunat karena Allah Ta'ala. Aku niat sujud syukur. Di hatinya mulutnya ngomong Allah, di hatinya aku niat sujud syukur sunat karena Allah Ta'ala. Allah dari mulutnya mau ngomong Allahu Akbar, udah karena Allah Ta'ala di hatinya bar. Sedangkan sujud takbir dulu Allahu Akbar. Beristighfar sebisa kita 11 Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Lagi sujud astagfirullahaladzim 11 kali. 11 baca la haula 11 la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 11 baca la haula. Istighfar 11, la haula 11. Sholawat sekarang kita bisa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad 11. Waktu sujud 11. Tangannya begini, ngitung dah. Lagi sujud, mulutnya bunyi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Udah 11 minta sama Allah di hati, jangan di mulut. Jangan, kalau di mulut batal nanti nih, kurang besar hasilnya. Di hati. Waktu sujudnya tuh di hati, sebut aja. Pakai bahasa Karang Tengah boleh. Duit yo. Ini masalahnya cupang ini yo. Masih kurang ini lakunya belakangan ini yo. Kasih lancar yo. Tapi di hati. Jangan di mulut. Kedengaran yang sebelah enggak masuk ke. Enggak, kalau masa kedengaran enggak apa-apa, cuman batal nanti. Batal. Sujud syukurnya jadi lagi ibadah. Sujud syukur. Ntar saya contohin, ibu geser duduknya, jangan di pojokan, agak ke tengah duduknya di pintu nih, biar kelihatan ajarannya. Kalau ibu minggir nanti nggak kelihatan caranya. Ibunya nengah ke situ, iya. Agak ke tengah biar kelihatan kami. Nanti ibunya bisa. Jangan dengar doang rugi. Ibunya biar kelihatan. Waktu sujud tuh di hati. Kalau di hati tuh kayak kita orang ngomong ini nggak berani sama orang ajar dia. Di hati itu apa aja diomongin. Di hati itu apa aja diomong. Tapi di hati mulutnya jangan sampai ngomong. Jangan, batal. Di hati aja apa aja diomongin, apa aja urusan apa, penyakit apa aja. Begitu anak mikirin sekolah, bengar apa aja dah. Di hati. Sesudah istighfar berapa? 11. Terus la haula 11. Terus sholawat 11 di hati.
Udah beres tuh ngomong segala macam. Mau sejam nggak apa-apa. Mau sambil nangis matanya nggak apa-apa. Matanya netes, sedih. Ingat. Begitu. Apa yang jadi urusan? Anak sulit diatur. Bini nih orang arti banget. Udah tahu gojek susah, sampai rumah diomelin juga. Ada nggak yang bininya ngomel? Oh nggak ada. Alhamdulillah. Takut ada doa. Alhamdulillah. Udah selesai, duduk. Allahu Akbar. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Saya contohin. Kan udah tuh sholat 2 rakaat ya. Ini kan udah selesai nih salamnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai tuh. Nah, duduknya kayak tasawuf awal. Ini. Allah. Begitu. Aku niat sujud syukur sunat karena Allah Ta'ala. Jadi di hatinya, mulutnya Allahu Akbar. Allah Akbar. Udah selesai, kita duduk begini. Baca Subhanallah A'la dulu dan 3 kali. Itu membacaan tambahannya. Dan Subhanallah 3 kali baru yang tadi itu. Aslinya sudah selesai, baru duduk. Allahu Akbar. Sudah akhir duduknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Allah. Baru boleh ngomong tuh, udah salam. Boleh ngomong. Kurang lagi yang tadi sujud tuh. Duit ya Allah. Boleh ini, enggak batal. Udah salam. Kalau waktu sujud jangan. Kalau ngomongnya bahasa Arab boleh. Kalau ngomongnya bahasa Indonesia, sholatnya sujud syukurnya tapi jam 3 sampai jam 4. Karena itu waktu paling gampang langit dibuka. Begitu. Wis cupangnya laris dah. Siapa yang akan cupang nih? Ini imamnya juga pada ini. Iya juga. Waduh iya juga. Wis laris dah. Dagangannya. Hati-hati ya, hati-hati. Gitu dia. Karena sujud itu lagi ibadah. Kayak begitu. Wes yang paling gampang. Jalanin aja deh. Tiap malam jam 3. Kayak kita ada AC Milan jam 3 mainnya. Pakai alarm. Jangan lewat. Jam 3. Kalau bangun setengah 3, tunggu dulu, nunggu jam 3. Begitu iya. Nunggu jam 3. Jam 3 sampai jam 4. Artinya batasnya jam 4, jam 3 sampai jam 4. Ini yang paling manjurnya jam tiap malam. Itu paling manjur. Yang tinggi jam 4. Kalau kita orang diketok rumahnya jam 3, dor, kira-kira mau ditolongin, mau diketok nih? Hah? Marah nggak kira-kira? Kenapa marah? Mengganggu. Kalau Allah enggak, jam 3 malam diketok pintu kebaikannya, ditelepon, pakai sujud tadi itu teleponnya, lagi ibadah, punya wudu itu, nggak punya wudu nggak bisa itu tadi, udah punya wudu. Biasa nutup aurat ibu kayak sholat. Begitu. Sujud yang tadi tuh, tutup salat. Cepet. Telepon cepet. Ini namanya call center. 123 langsung aja datang. Damkar. Ini lagi kebakaran ini. Artinya puyeng. Tuh, jam 3. Udah paham belum tuh? Ya udah paham segini aja. Karena banyak saya nyari paham doang. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya apa? Ya, ada lagi. Kalau nggak ada kita baca. Oh iya. Kita baca Fatihah. Ini ada infak dari hamba Allah, dari Bunda Sri Ambarwati. Pahalanya untuk almarhum
Rono Rasipin bin Kartonadion, almarhum Lasirin bin Rono Rasipin, almarhum Bapak Imam Tugiono bin Sasrodi Wiryo, almarhumah Ibunda Sitiati bin Samsuri, almarhum Heru Marwoto bin Imam Tugiono. Mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, halal, banyak barakah, dikabul hajat-hajatnya, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Almarhum almarhumah semua yang diniatkan ini, kubur mereka menjadi raudhah min riyadhil jannah. Allah hadirkan limpahan ampunan, rahmat dan keridhaan di alam barzakhnya. Bitilkan niat wa ta'awad. Al-Fatihah. Buat kita